Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, para Masatya SMM, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini yang berjudul hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kontrak. Oke, perkenalkan, nama saya Deden Renaldi Alpian, NPM 101190085, dan rekan saya Nazwa Kamila Tunisa, Irwan Fadili, dan Ervan Artala. Pagi kali ini kita akan membahas hak dan tanggung jawab para pihak pelaksana kontrak, penghentian dan pemutusan kontrak, serah terima jabatan, dan penyelesaian perselisihan. Oke, yang pertama ada hak dan kewajiban para pihak pelaksana kontrak. Di samping tanggung jawab dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian ini, hal-hal lain di bawah ini menjadi tanggung jawab dan kewajiban pihak pertama adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, menindaklanjuti hasil pemeriksaan hasil pekerjaan dengan ruang lingkup pekerjaan pada perjanjian ini, dan memperbaiki atau melengkapi kekurangan yang disampaikan oleh petugas pihak kedua kepada pihak pertama terhadap hasil pekerjaan yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, menemukan jawaban terhadap semua resiko yang timbul dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian ini dengan menerima hasil pekerjaan yang ditunjukkan dengan berita acara serah terima pekerjaan. Berkewajiban untuk menggunakan tenaga-tenaga yang memiliki kemampuan dan keahlian serta pengalaman profesional yang memadai sesuai dengan pekerjaan menurut perjanjian ini. Kemudian yang pihak pertama menyatakan dan menjamin akan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian secara profesional dan cakap serta tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan kode etik profesi. Kemudian yang berkewajiban menyediakan alat-alat, sarana dan prasarana dalam keadaan yang cukup dan berkualitas baik untuk melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian. Kemudian yang pihak pertama serta personelnya wajib untuk menjaga kerahasiaan data termasuk tidak terbatas pada informasi dan dokumennya yang diperoleh dalam rangka perjanjian ini dalam waktu tidak terbatas kecuali jika informasi, keterangan dan dokumen yang dimaksud oleh pihak kedua atau dengan persetujuan terlebih dahulu dari pihak kedua. Kemudian yang berkewajiban mentaati segala peraturan-peraturan yang berlaku di lokasi pekerjaan serta ketentuan-ketentuan umum yang berlaku untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan orang-orang umum di sekitarnya. Kemudian di samping tanggung jawab dan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian ini, hal-hal lain di bawah ini menjadi hak pihak kedua. Kalau yang tadi pihak pertama, nah kalau yang ini kewajiban untuk pihak kedua. Yang pertama, memperoleh hasil pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kemudian yang mengawasi, mengontrol pemeriksaan agar sesuai secara keseluruhan atau menyeluruh hasil pekerjaan yang spesifikasi teknis terdapat dalam perjanjian ini maupun dokumen-dokumen yang menjadi suatu kesatuan dengan perjanjian ini dan memberikan persetujuan terhadap hasil pekerjaan yang dimaksud. Kemudian yang menerima jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. Kemudian yang pihak pertama untuk melakukan perubahan, perbaikan atau penyempurnaan hasil pekerjaan jika diketemukan kekurangan, kesalahan, dan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan pihak pertama tanpa dikenakan biaya tambahan apapun, kecuali jika perubahan yang diminta oleh pihak kedua tersebut termasuk pada pekerjaan yang tidak diatur pada ruang lingkup yang telah disepakati, maka atas perubahan ini akan dikenakan biaya yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. Kemudian yang
meminta laporan-laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak pertama. Nah, ini contoh surat perjanjian kontrak antara pihak pertama dengan pihak kedua. Nah, ini pengadaan dan pekerjaan. Ini rinciannya. Nah, ini nama dari pihak pertama, ini dari pihak kedua. Kemudian yang kedua, penghentian dan pemutusan kontrak. Poinnya A, penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadinya keadaan kahar. Kemudian yang B, dalam hal kontrak dihentikan maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai. Kemudian poin yang C, biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK. Biaya langsung pembongkaran dan dembolisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan. Yang kemudian yang E, biaya langsung demobilisasi personil. Kemudian yang E, pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. Kemudian poin yang G, mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila yang pertama, penyedia lalai atau cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang tiga, penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 dari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan. Kemudian yang keempat, penyedia berada dalam keadaan valid. Kemudian yang kelima, penyedia selama masa kontrak gagal memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh PPK. Kemudian yang enam, penyedia tidak mempertahankan keberlakuan jaminan pelaksanaan. Kemudian yang tujuh, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 15% dari nilai kontrak dan PPK penilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan. Kemudian yang 8, pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 dari kalender. Kemudian yang 9, PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKS. Kemudian yang ke-10, penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi atau yang berwenang. Kemudian yang ke-11, pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. Nah, ini surat pemutusan kontrak untuk ini contohnya dari pemutusan kontrak paket penggantian jembatan Alwi Syukro Dayah. Bisa kita lihat, ini adalah contoh pemutusan surat kontrak. Oke, materi selanjutnya ada serah terima jabatan. Serah terima jabatan merupakan proses alamiah dalam konteks manajemen modern untuk menetapkan kualitas kepemimpinan, mengembangkan kemampuan manajerial dan memperluas wawasan serta memperkaya pengalaman sehingga diharapkan mampu mengemban semua tugas yang dibebankan secara profesional dan proporsional
guna pencapaian tujuan yakni meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja. Dalam tradisi serah terima jabatan, sesungguhnya bukan hanya suatu hal yang biasa, melainkan merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang mengandung makna dan nilai yang lebih dari biasa, karena mengandung aspek penyegaran, harapan, dan kaderisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Serah terima jabatan atau handover adalah proses wajib yang dilakukan selama masa peralihan posisi atau jabatan. Sebelum melakukan handover, agar berjalan dengan baik, ada beberapa cara yang harus dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, diskusikan dengan atasan, manajer atau supervisor. Sebelum melakukan proses handover, Anda harus terlebih dahulu melakukan diskusi dengan atasan Anda. Bagaimana sebaiknya proses handover dilakukan? Kemudian yang kedua, siapkan file atau dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, buat kerangka jalannya handover jika tidak ada ingin ketinggalan sesuatu yang kemungkinannya penting. Kemudian yang keempat, tentukan durasi peralihan. Durasi masa peralihan juga merupakan hal penting yang harus ditentukan. Misalkan Anda tentukan batas waktu selama 2 minggu penuh untuk mengarahkan, mengajari, dan mendampingi proses handover berlangsung. Kemudian yang kelima, sisihkan waktu untuk bertemu dan berdiskusi langsung walaupun sudah dipersiapkan dengan matang dan dilakukan dengan baik. Jangan lupa juga untuk menyisihkan waktu Anda bertemu dengan pengganti Anda dan berdiskusi secara langsung. Kemudian ada keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontak kritis. Poinnya A, apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis. Kemudian yang B, kontrak dinyatakan kritis apabila yang pertama, dalam periode 1 rencana fisik pelaksanaan 0% sampai 70% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 10%. Kemudian yang kedua, dalam periode kedua rencana fisik pelaksanaan 70% sampai 100% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar 5%. Kemudian yang ketiga, dalam periode ketiga rencana fisik pelaksanaan 70% sampai 100% dari kontrak, selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan. Kemudian yang C, penanganan kontrak kritis. Yang pertama, dalam hal keterlambatan pada 25,1 dan penanganan kontrak pada 25,2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian. Kemudian materi selanjutnya adalah penyelesaian perselisihan. Dalam suatu hubungan industrial, konflik atau perselisihan hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi. Perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang PPHI, ialah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Pasal 2 UU PPHI mengatur 4 jenis perselisihan hubungan industrial, yaitu yang pertama, perselisihan hak, yang kedua, perselisihan kepentingan, yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan yang keempat, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan, yaitu perundingan, mediasi,
konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial. Apabila para pihak yang tidak menyetujui dan menolak anjuran dari mediator maupun konsiliator akan melanjutkan perselisihan dengan mengajukan gugatan ke PHI berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan di Indonesia. PHI memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutus perkara antara lain yang pertama pada tingkat pertama tentang perselisihan hak, yang kedua pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan kepentingan, yang ketiga pada tingkat pertama terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja PHK, yang keempat pada tingkat pertama dan terakhir terkait perselisihan serikat pekerja atau buruh yang terjadi dalam suatu perusahaan. Lantas bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan melalui PHI? Penyelesaian perselisihan melalui jalur pengadilan dapat dilakukan apabila proses mediasi dan konsiliasi mengalami kegagalan karena tidak adanya kesepakatan di antara para pihak yang bersangkutan. Gugatan diajukan dengan melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi dan anjuran tertulis dari mediator atau konsiliator. Proses penyelesaian sengketa bisnis atau hubungan industri via pengadilan ditempuh dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Tetapi cara ini banyak ditinggalkan oleh para pelaku bisnis karena prosesnya panjang, lama berbelit-belit, dan hasil putusannya sering sulit dieksekusi. Oke, kesimpulan dari materi ini adalah hingga saat ini kontrak kerja konstruksi masih dihadapkan pada beragam persoalan. Bahkan pada tingkat permasalahan yang cukup berat dapat menyebabkan pemutusan atau penghentian kontrak. Untuk itu, Dirjen Bina Konstruksi merasa perlu menyusun sebuah pedoman seputar pemutusan atau penghentian kontrak pekerja konstruksi yang akan digunakan PPK dan penyedia jasa sebagai panduan. Dengan adanya panduan yang jelas dan mengatur secara tegas seputar pemutusan kontrak kerja, diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang aman dan bebas hambatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.